Tadi kayak makanya tadi waktu gue ketemu dia juga kan, nggak sengaja kan ketemu, gue bilang sehat selalu. Tadi kan gue doakan supaya sehat dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk kasus-kasus yang lain gitu. Termasuk lapor. Ya, opininya gimana? Tadi udah dimintain keterangan atas laporan Denis Ceriasta terhadap Bapak Rasman dan Ibu Eli dan Neti ya. Saya dipanggil sebagai saksi, asli juga. Klarifikasi ya. Seputar apa kapasitas berapa pertanyaan? Banyak banget. Tadi dari jam berapa? Dari jam 1 sekarang jam berapa nih? Iya, jam 1. Jam 4 ya. 3 jam lebih ya. 3 jam lebih dan paling lebih banyak ditanya malah Astrid ya. Karena banyak berhubungan sama wanita kan, soal pelaporannya Denis mengenai pelecehan yang dilakukan, dugaan pelecehan. Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh si abang. Sedikitan Bu Dasret, pertanyaannya seputar apa sih? Maksudnya apa? Detail ada. Intinya sih adalah kapan lihat video itu, terus berapa lama kenal Denis, kenal dengan Bang Rasman juga gimana kenalnya, terus ya bagaimana yang terjadi pada saat itu, semuanya ditanya. Detail. Banyak tadi saya taruh kertas Gus, banyak banget. Berapa lembar? Iya. Banyak. Kira-kira berapa? 10, 20? Lebih. 50? 20 lebih kayaknya. 20 lebih. Bang tadi kan ada MZ juga. Mas, Ketemu MZ nggak? Nggak sengaja ketemu MZ tadi. Nah, Lewat doang. Oh, bukan MZ, saya ketemu Medina tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zen. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba-tiba lewat, Astrid bilang, itu Medina. Langsung saya panggil, Medina. Saya bilang gitu kan. Dia nengok, saya cuma bilang, halo, sehat selalu ya, saya bilang gitu. Ya, kan sempat lihat Saya bengong. MZ ya? Saya bengong dan saya coba udah sehat selalu. Saya masuk lagi ruangan saya karena benar-benar nggak sengaja. ada tempat Lewat, jadi dia diperiksa di sebelah saya. Beda 2 ruangan, beda 1 ruangan. Bedanya apa? Kayak benar-benar dia diatur sama Tuhan, ketemu bisa ketemu Iya. gitu. Kan misalkan ada unit-unitnya kita di Iya, unit nggak sini, sengaja. sebelah. Astrid yang Medina. Gimana, Saya langsung Pak Pin? nengok, Medina saya panggil. Sudah melihat langsung kondisi Udah dengan tadi dia dikawal sama polisi juga, sama Polwan tadi, terus Ada dia pengacaranya. Pakaiannya gimana Ya. pakaiannya? ada pengacaranya Uci Flodea tadi. Flodea juga kita lihat. Pakaiannya branded nggak? Pakai baju orange tadi saya lihat. Yang enggak malah Astrid. Oh gitu. ya kan kemarin kan ini sudah ngirim bunga, mungkin sama Bunda sama Kak Uya tahu, Mas Uya tahu. Nggak ada ikutan mau kirim bunga dengan kata-kata Kirim bunga enggak kan, ini kan masalahnya kan beliau kan ini Atas jadi laporannya. tersangka atas laporannya Uci ya. Uci. Enggak ada hubungannya sama saya Ada ya. hubungan sama saya nanti. Nanti Tadi nggak tahu aku- kan laporan saya juga masih berjalan ya. Ya karena kan laporan kita kan juga penipuan. Jadi kalau memang dia bisa masuk karena juga penipuan yang kita bilangkan, kita buat, ya mungkin saya akan kirim bunga. Tapi tetap lanjut ya Bun ya. Oh lanjut dong, Meskipun- tetap lanjut. Dari kemarin juga suaminya Medina telepon saya, hubungin saya. Minta cabut laporan atau gimana? Nggak tahu, minta ketemu. Nah, Tapi saya bilang saya lagi sibuk kan. tapi lagi- seandainya suaminya minta cabut laporan, abang gimana? Gini, kalau kita semua, kalau saya pribadi ya, kalau saya sayang dengan seseorang, berarti tugas saya adalah membuat orang itu harus ada efek jerah. Kenapa? Karena gitu kan, kita kan semua pasti pengen nanti semua orang kan akan meninggal dunia ya. Saya pengen orang tuh kan meninggal dunia tuh dengan nama baik, bukan dengan nama buruk. Karena saat orang meninggal itu yang dikenal adalah apa, dia sebagai apa, hidup sebagai apa. Justru kalau kita berpikir positif, bagaimana caranya supaya kita menyadarkan seseorang agar dia punya nama baik, bener nggak sih? Jadi menurut saya dimaafin, tapi proses hukum tetap jalan. Ya intinya kayak kita aja yang cukup ya kita kan sekolah segala macam terpelajar aja bisa kena diduga tipuannya dia gitu loh. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti atau gimana, mungkin takutnya akan ada korban-korban berikut. Iya, sampai seorang uya-kuya bisa kena tipu itu kan udah luar biasa keren banget gitu. Maksudnya tadi Iya. pas lagi negor sempat bawa muka nggak? Enggak, dia langsung nengok, Kamu gimana? terus bengong, halo, sehat selalu gitu kan. Masih bengong, gue cabut lagi. Oke, Bang Uya, berarti Bang Uya terhadap yang terkait laporan terhadap RAN sendiri ingin proses lebih lanjut lagi atau berdamai atau seperti apa? Kalau pelaporan ini kan pelaporannya Denis ya. Denis, ya. Kalau pelaporan gue nanti lagi dipertimbangkan.
Tapi kalau gue jadi saksi pelaporan Dennis, dan tadi yang ditanya adalah ya seputar dugaan banyak ya pelecehan yang Dennis dibilang cadel, stroke, lidah pendek. Habis itu juga dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dia mengonotasikan buah-buahan sebagai, iya kan, tubuh wanita. itu sangat merendahkan sekali. Dan tadi Asti juga berpendapat bahwa ini bukan hanya merendahkan Dennis tapi juga wanita secara umum. Ya, betul. Ini merendahkan kaum wanita secara umum. Betul. Dan ini harusnya wanita se-Indonesia tuh mendengar ini sih pasti nggak akan ada yang terima sih. Ya, aku ngomong sama penyidik begitu juga, aku bilang aku sebagai seorang wanita tidak terima apa yang dia ngomong. Itu sangat apa ya, Sangat merendahkan banget deh. Dengernya aja kita perempuan agak jijik banget gitu. Kan saya juga sempat nanya, kan kemarin Bu Eli Daneti datang ke podcast saya tanya, Ibu sebagai pengacaranya Abang Rasman melihat ini gimana? Oh, dibilang saya nggak pernah lihat katanya gitu. Loh, bukannya Ibu di sebelahnya dalam hati saya kan? Tapi dibilang akhirnya saya tetap kejar. Sebagai seorang wanita deh gimana deh? Ya akhirnya kan dibilang kalau nggak salah ya sebetulnya tidak apa dilakukan gitu, tidak lazim dilakukan itu. Oh gitu ya. Dan gue ngomong sendiri sama penyidik, concernnya adalah kalau yang seperti ini diwajarkan, Dibiarkan. dinormalisasikan, nanti gimana Sungai kali anak-anak ya, kita? Enggak, maksudnya normalisasikan. gimana dinormalkan lah orang ngomong, Normalisasikan ya. laki-laki ngomong kayak BKT gini, ya? ya. Laki-laki ngomong kayak gini diwajarkan, itu kan kasihan nanti anak-anak kita yang melihat, oh ini berarti boleh ya ngomong kayak gitu, padahal itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Ya saya rasa semua wanita Indonesia yang menonton tayangan itu pasti marah lah. Pasti marah, merasa rendahkan, karena apalagi kan semua orang mau laki perempuan dilahirkan dari rahim seorang wanita ya. Nggak pantas Dari seorang ibu. laki-laki ngomong kayak gitu. Berarti ingin dipenjara dong ya? Apa? Ingin Ran dipenjara dong ya? Harus ditindak tegas. Ya. Dan tadi saya juga kalau saya pribadi saya juga berkomentar soal dia yang bilang bahwa mengonotasikan huruf hijaiyah dengan alat kelamin pria. Itu dikonotasikan itu. Itu menurut saya itu lebih mencederai saya sebagai umat Islam. Tersinggung saya. Saya marah banget Bang. Saya sampai ngomong sama penyidiknya, masa bisa ngomong kayak begitu sih Pak, ya Allah. Dan menurut saya adalah bahwa jangan ada sampai ada double standar atau standar ganda dalam melihat kasus seperti ini gitu kan. Apakah pantas gitu kan? Menurut saya sangat tidak pantas. Apalagi tadi lanjutannya adalah waktu di video tadi dibilang bahwa bolehlah kita coba saat mengomentari Dennis setelah ngomongin buah-buahan tadi. Itu adalah sebuah ajakan. Itu kan artinya adalah secara langsung itu menjadikan Dennis menurut kacamata saya ya dan pemahaman saya sebagai objek seksual. Ya. Mengajak melakukan itu, ya kan? Seperti itu. Terus apalagi tadi di videonya dibilang bahwa walaupun saya tidak suka, tapi saya paksakan lah. Tapi jangan mahal-mahal ya, Nah, itu kan katanya si abang. Terus bahwa setelah itu dibilang katanya, ya kalau saya suka berapa M pun saya bayar. Artinya itu kan menjadikan wanita sebagai objek jual beli. Ya. Nah maaf kata, Dennis kan bukan wanita penghibur, bukan apa segala macam. Itu menurut saya ini banyak banget sih yang ibaratnya offside-nya banyak banget menurut saya. Bawahnya Mbak, Iya, cuman iya. dengan adanya pemanggilan dan menjalani BAP seperti ini kan pasti ada tenggang waktu juga Oh, iyalah. datang gitu. Cuman berarti Mbak Sri sama Bang Uya sendiri ikhlas dan support aja. Oh ya. Ikhlas dan support ya. Karena ini permasalahannya kan di wanita juga, maksudnya dia melecehkan wanita. Jadi saya bilang saya siap. Harusnya hari ini Siap kita datang. kembali. Ya, saya bilang saya nggak mau. Nggak saya jadi mau- gara-gara saya mau ini. Iya. klarifikasi dulu ini Iya, dipanggil, saya iya, mau datang. datangin. Karena memang menurut saya ini sangat tidak pantas. Tidak pantas. Makanya saya harus hari ini kembali, bilang udah diundur aja. Oke, Iya. Pak Piyu ya, terkait podcast yang bareng Pak Muldoko itu seperti ya gimana akhirnya mengkuliti si Eran? Saya gini, saya bukan mengkuliti ya, ibaratnya intinya adalah saya kan ibaratnya mempertanyakan dan saya orangnya fair kok. Kalaupun dari pihak abang juga mau ngomong ke saya klarifikasi pun saya oke kok. Ya kan kemarin sampai kan Bang Rasman tuh selalu nyebut nama Bang Egy Sujana kan. Saya pun undang ke saya, ya kan? Artinya kan saya fair. Mempersilahkan. Walaupun ternyata dari Bang Egy Sujana mengatakan bahwa untuk kasus Bu Evi Susanti yang istri mantan gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwa Bang Egy Sujana tidak pernah menangani kasus Bu Evi dan sementara Bang Rasman itu memakai
Kop suratnya dari Bang Egy Sujana, dan Bang Egy Sujana baru tahu di podcast saya. Ya, Artinya kan walaupun Bang Egy Sujana selalu disebut-sebut sama Bang Rasman pun saya undang. Iya kan? Artinya kan ibaratnya temannya Bang Rasman pun saya undang. supaya biar lebih berimbang dan untuk bentuk klarifikasi benar nggak nih? Iya, ternyata yang mengagetkan adalah Bang Egy Sujana malah, loh saya nggak tahu apa-apa soal ini. Gitu kan. Banyak kebohongan yang tercipta ya, Bang? Nah, terus kayak Pak Muldoko pun kemarin kayak undangan emang kita ngomongin soal politik, presiden 3 periode, soal larangan ekspor CPO gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan Pak Muldoko adalah wakil ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, dan di mana Pak Muldoko bilang pada saat itu bahwa untuk saat itu saya tidak mengenal Rasman pada saat itu. Dan Pak Muldoko dia bilang yang bisa dikatakan juru bicara Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah yang tertulis di situ. Itu kan namanya juru bicara. Ada kan? Kalian bisa nge-google juru bicara siapa aja kelihatan di situ. Aku pikir apa mungkin influencer juga datanya ada, ada. Berapa puluh 43 tidak ada juga. kalau nggak salah. Nah, bisa jadi pendukung. Kalau saya bisa juga, saya mendukung Jokowi gitu kan. Tapi kan bukan berarti gue juru bicara. Juru bicara tuh hanya ada 8 orang. Iya kan? Juru bicara juga beda sama juru kampanye beda. Juru kampanye yang di juru tujuh partai, apakah dia bisa dibilang juru bicara Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi? Tidak bisa. Ya pasti ada surat keputusan itu. Kalian pasti udah pegang surat keputusan, nanti saya share deh. Iya, ada beredar di internet Di juga. internet juga banyak kok, bisa Iya. dilihat, bisa dicek yang Iya. real, maksudnya Iya. siapa juru bicaranya kelihatan kok. Iya. Kau ya, benda ini MZ di dalam tapi abang itu tidak terlihat, minta pendapat ya. Nah, Bang. tadi saya penasaran, kok lewat tanpa didampingi pengacaranya kemana gitu? Tadi di kawal polisi tadi saya lihat. Ya, ada. Kemana gitu pengacaranya Medina tadi? Saya nggak tahu kemana. Harusnya sih ada ya. Bunda gimana Bunda? Iya, maka saya bilang pas lewat kok nggak ada pengacaranya, ya mungkin ya berhalangan, ya kan? Iya. Tetap harus positif. Iya iya. Kemana sih menurut gue sih harusnya Kemana sih? didampingi dong ya. Nggak tahu nggak kemana dia? Iya. Ya, Melihat menggunakan pakaian oranye gimana? Apa? tanggapan? Menggunakan pakaian oranye tadi melihatnya gimana tanggapan? Kasihan atau gimana? Ya Pak? kalau gue sih kasihan ya. Tapi jujur nih, banyak banget berita segala macam, ngeliatin dia pakai baju oranye segala macam. Aku ngomong sama Uya di Instagram kita kalau bisa nggak usah menampilkan dia, karena kita juga harus akui dia punya keluarga. Saya bilang gitu, dia punya keluarga. Kita Dan ini kan harus- dalam kasus yang sekarang kan bukan sekarang urusan juga sama bukan kita. kasus gue. Bilang Gitu. ya udah, gue cuma bisa bilang sabar, tawakal, ngadepin semuanya. Tadi kayak makanya tadi waktu gue ketemu dia juga kan nggak sengaja kan ketemu, gue bilang sehat selalu. Tadi kan gue doakan supaya sehat dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Iya. untuk kasus-kasus yang lain gitu loh. Iya. Termasuk laporan saya. Jujur gue doain sehat dong pasti dong. Tapi udah cukup tenang belum sih maksudnya dia Apa? udah cukup tenang belum, dia sudah di dalam, berarti tidak ada orang Tapi tadi yang seger kok, nggak kayak orang sakit, beneran seger. Ini pengamatan gue ya, gue ngeliat nggak sengaja kayak Tuhan mempertemukan gue nggak sengaja tadi. Dan ibaratnya pertanyaan gue satu nih, ya kan? Dulu abang pengacara bilang bahwa kalau sampai dia berbohong, saya akan mundur jadi pengacara. Dan dulu kan dibilang bahwa katanya sakit, bipolar akut tingkat tinggi. Tapi kan kemarin tuh dijemput di sini diperiksa sama rumah sakit yang berwenang, dinyatakan sehat. Artinya siapa yang bohong? Bener nggak? Siapa yang ya? Berarti kan ada dua, satu bilang sakit, satu bilang sehat. Nah, gua nggak tahu tuh siapa yang benar, siapa yang enggak tuh. Dan artinya pertanyaan gua, apakah kalau ada kebohongan, artinya kebohongan ini bisa ditindaklanjuti? Dan apakah pertanyaan gua sebagai orang awam ya, sebagai orang awam untuk kasus umum ya, general. Apakah seorang pengacara yang menghalang-halangi atau membuat keterangan palsu itu bisa juga dikenakan pidana? Saya nggak tahu, saya nanya nih. Seingat gue pernah dulu ada kasus yang pengacara juga masuk ya. Yang menghalangi penyelidikan. Iya, kayak begitulah kurang lebih. Saya nanya ini kan saya Nanya. sebagai orang awam. Oke.